so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bayu Biru. Nah, sahabat Bayu Biru yang tercinta, sudah lama nih kami tidak mengupload cerita-cerita yang seru dan menarik. Kali ini Bayu Biru akan menguak sebuah cerita yang kami dapat dari salah satu teman saya. Dan kebetulan cerita itu sudah diamanatkan, sudah dipegang oleh Mas Robi. Mas Robi ini adalah tim dari channel YouTube Bayu Biru. Kita tanya-tanya bagaimana nanti ceritanya, dan sebelumnya Mas Robi bisa perkenalkan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kawan-kawan channel Bayu Biru. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari teman-teman mahasiswa di Jogja. Kapan hari sudah dimandatkan ke kita cerita ini, jadi mungkin nanti ke depan bisa diambil hikmahnya. Kebetulan kita sudah survei lokasi asli kejadiannya dan macam-macam. Jadi ada banyak ketertarikan kita untuk mengangkat cerita ini. Jadi Mas Bayu, memang kan ceritain apa? Jadi Mas Ayu, Mas Robi. Jadi Mas Robi, Mas Robi, memang kan ini Mas Ayu ya, Mas Ayu ini Iya. KKN di tahun 2013 dengan nama atau judul itu menarik, yaitu KKN di Lembah Matahari. Ini ceritanya itu bagaimana, Mas? Iya. Awal mulanya. Jadi gini, pada teman-teman Bayu Biru, awal mulanya kita mengangkat ini, yang jelas kita samarkan semua ya, lokasi nama-nama kita samarkan semua untuk menghormati privasi mereka. Pertama, di tahun 2013 teman kita yang bernama Ayub itu kan kuliah di Jogja. Kebetulan dia kuliah di salah satu universitas yang ternama, yang jelas yang juga universitas yang besar di sana juga. Ya. Di tahun itu juga dia sudah mendapatkan tiket untuk KKN. Dia tepat tahun itu 2013, dan kelompoknya juga kelompok 113. Itu berarti suatu angka yang mistis ya, seperti itu ya, Mas ya. Bayangan saya sih angka kalau menurut orang-orang ya, bukan menurut saya, menurut kebanyakan itu masuk angka sial, Mas. Angka sial. 113 di tahun 2013. tahun 2013. Jadi banyak orang, stigma kita di sekitar kita itu banyak orang-orang itu yang menstigmakan bahwa angka 13 itu angka kesialan. Angka kesialan. Iya. Banyak sih contohnya teman-teman itu juga menghindari angka 13 kan. Tapi saya sendiri saya serahkan sendiri kepada pemirsa semua bahwa namanya sial dan untung itu sudah di tangan yang kuasa. Ya, Oke Mas Bayu, lanjut. Lalu kalau untuk ini kan perjalanan sudah mulai KKN dan sudah mendapat tiket. Untuk perjalanannya dari tempat awal kampusnya itu menuju tempat KKN apa di kecamatan dulu atau langsung ke? Ya, sebenarnya gini. Pada waktu itu
Mas Ayub dan teman-teman ini kebetulan 10 orang. 10 orang ya. 10 orang, 5 cowok dan 5 cewek. Tentunya kan dari berbagai fakultas. Iya, ya. Oh, kakaknya. Setelah mendapatkan tiket pengumuman itu, beberapa hari kemudian teman-teman ini masuk ke kampus lagi untuk melakukan bersih kampus. Bersih kampus. Sebagai prosedurnya di sana kan gitu. Habis itu setelah selesai di hari ketiga mereka kembali lagi ke kampus. Itu disuruh udah persiapan sih. Sebelumnya kan sama DPL Ya, ya. ke 10 orang ini sudah dikasih pembekalan untuk membawa persediaan makanan. Karena pada waktu itu infonya mereka akan ditempatkan di salah satu tempat yang paling pelosok. Paling pelosok ya. Iya. Jadi setelah pembekalan dapat masukan dari DPL, mereka pulang. 3 harinya lagi kembali, mereka ke kampus itu jam 11 malam. Jam 11 ya. Berangkat dari kampus. Kok aneh ya, Mas? Ke kampusnya jam 11. Berangkatnya. Jadi berangkatnya dari kampus itu jam 11 malam. Teman-teman itu jam 9 sudah pada berangkat ke kampus. Sambil menunggu kan, di sana kan sudah bis-bisnya sudah disiapkan sama pihak kampus. Jam 11 malam berangkat ke lokasi di salah satu kabupaten, lumayan jauh sih. Yang jelas di Pulau Jawa, kabupatennya, nyampe di lokasi itu sekitar jam 5 pagi. Ya kurang lebih 5 jaman. 5 jam perjalanan. Baru setelah di kecamatan banyak pembekalan, setelah itu penyerahan ke itu mulainya acara jam 8 pagi, setelah itu pembekalan acara dari kecamatan pihak kampus, setelah itu kan dapat penyerahan ke pihak kepala desa. Oh, dari kecamatan ke kepala desa terus nanti penyerahan itu. Iya. Jadi pihak kampus menyerahkan ke kepala desa bahwa ini kelompok-kelompok KKN akan diserahkan ke iya. Lalu ini kan dari pihak kampus ke kepala desa ya. Iya. Lalu menuju ke posko nih, Mas. Nanti menuju ke posko itu apakah masih jauh dari kecamatan atau memang sudah dekat atau bagaimana, Mas? Kalau dari kecamatan jauh, Mas. Masih jauh ya? Masih jauh. Menurut Mas Ayub sendiri pada waktu kejadian itu jam 1 kalau tidak salah, jam 1 itu mereka berangkat dari kecamatan menuju ke lokasi. Belum sampai ke lokasi, ke desa. Masih ke desa itu? Dia rombongan. Mereka memakai 3 elep. Satu desa itu ada 3 dusun. Ada 3 dusun. Ada 3 dusun. Jadi mereka berangkat dari kecamatan beriringan ini bareng-bareng 3 elep ini. Setelah nyampe di desa, mereka dipencar lagi. Pencar lagi. Itu dari kecamatan sampai desa tadi kan 2 jam. Ini dari desa ke lokasi ke dusunnya ini masih 1 jam. Masih 1 jam, Mas. Iya. Berarti dari kecamatan ke dusun itu mencapai waktu 3 jam. Kurang lebih seperti itu. Nah, di tahun itu setelah mereka, ini kelompok Ayub ya, Iya, kelompok 113 ya. Ini perjalanan dari desa ke lokasi. Ini melewati 2 gunung. Di gunung kedua mereka berhenti, nggak bisa masuk lagi. Jadi semua penumpang diturunkan di situ. Nah, di situ ada sebagian warga sudah bawa motor siap menjemput. Oh, sudah menyiapkan gitu ya? Iya. Dari apa namanya, dari dusun itu ya? Dari dusun sebelumnya kan jauh hari sudah sudah diberitahu sama dikomunikasikan. Pak Kepala Desa semua. Jadi hari itu mereka sudah siap. Menjadi sore-sore warga dan kepala dusun itu sudah bawa motor sendiri jemput rombongan Ayub. Itu kenapa, Mas? Kok nggak langsung ke lokasi? Kok harus dijemput dulu? Karena jalannya tidak memungkinkan. Oh. Satu itu jalannya cuma setapak turunan,
Yang kedua di bawah itu sungainya besar. Sungainya besar, yang kemudian arusnya deras, terus batu-batu besar itu sangat Menghalangi. banyak yang menghalangi. Oh, Kalau motor mobil jelas nggak bisa masuk. Nah, makanya mereka dijemput di situ, setelah itu baru bisa masuk ke dusun. nih dengar-dengar nih Mas ya. Iya, iya. Ketika masuk ke dusun nih, apakah dengar-dengar ada yang sedikit aneh dari teman-temannya Mas Ayu ini? Iya, khususnya si Roni. Si Mas Roni, Iya, Mas yang Roni. kemarin itu ya. Iya. Mas Aib sendiri pada waktu perjalanan ke dusun itu seperti kan mimpi nggak enak, Sudah memiliki hasad. firasat sebenarnya. Jadi sejak pengumuman KKN dimunculkan, Aib ini nggak bisa tidur hampir tiap hari. Nggak bisa tidur. Hampir tiap hari mimpi buruk. Ya, kalau nggak salah sih yang terakhir diingat itu mimpi orang-orang yang memakai tudung, terus bawahnya berjubah hitam-hitam, sambil berdengung mengucapkan apa nggak tahu kan, hadap kanan kiri, hadap apa timur sama barat. Nah, posisinya itu kan menyeramkan semua itu. Iya. Apalagi bawah-bawahnya itu terlihat seperti apa, rawa-rawa, terus orangnya apa hitam-hitam, tapi nggak nyentuh tanah. Tapi nggak menyentuh tanah. Nggak Itu menyentuh. mimpinya Mas Ayu seperti Iya, itu. hampir tiap hari. Terus pada waktu terakhir ketemu nih, kok bisa aneh gitu mas? Ya nggak tahu bang, makanya mimpi. Saya juga nggak pengen mimpi buruk. Tiap hari kan mimpi pengen bagus-bagus kan gitu. Apalagi mimpi indah. Lanjut nih mas. Iya. Setelah teman-teman melewati apa sungai, Sungai. nggak berapa jauh itu sekitar ya kurang lebih 100 meter lah. Di kanan jalan itu ada sebuah pemakaman atau pesarian ya. Nah, pesarian itu ada jalan setapaknya ke kanan kurang lebih 50 meter. Di situ ada tumpukan batu seperti pagar nih. Oh iya. Terus ada makam-makam, beberapa makam itu yang pakai apa ya? Pakai payung. Pakai payung, terus ada dikasih rumah-rumah itu, dikasih atap-atap. Terus di tengahnya itu ada pohon yang sangat besar. Entah saya sendiri nggak tahu, padahal juga pernah ke sana juga kan. Pohon itu besar, tidak tahu umurnya berapa, intinya besar. Dan paling penting, ya terlihat serem mas, apalagi sore. Terus kata si Roni sendiri di situ kan terlihat auranya negatif. Ya. Itu apa makam umum atau memang makam tua dari sesepuh atau bagaimana? Makam tua. Makam tua. Makam tua dari sesepuh-sesepuh dulu yang dikeramatkan. Jadi pemakaman dusun itu sebenarnya dari situ, ada lagi tempatnya. Itu makam yang dikeramatkan, yang dihormati warga, tidak boleh ada warga yang dimakamkan di situ. Ya. Katakan bahasa Jawanya sing bau rekso, Sing bau rekso. sing babat alas. Oh. Nah, Ya. itu kata orang-orang di dusun. Selepas itu teman ini baru masuk ke rumahnya Pak Jatmiko. Oh, Pak Jatmiko itu Pak Jatmiko ini kepala dusun. kepala dusunnya. Jadi setelah nyampe ke rumah Pak Jatmiko, Bapak DPL ini ngobrol-ngobrol sebentar sambil menyerahkan anggota KKN 113 ini. Baru itu setelah itu beliau pulang kembali. Itu bukan sudah diantar warga lagi kan? Warga satu lagi sudah standby. Setelah itu diantar pulang, kan khawatir nanti kemalaman juga kan. Ya. Nah di situ nyampe di situ kan sudah sore. Sudah sore. Teman-teman sudah lapar. Kebetulan istrinya Pak Jatmiko, Bu Ratmi ini sudah menyediakan makanan. Sudah menyediakan. Tapi belum matang. Tapi baik juga ya. Ya namanya orang dusun ya. Adatnya beda-beda, yang jelas mereka di dalam itu ramah-ramah. Jadi beliau sudah di jauh-jauh hari kan sudah diberitahu ada tamu.
Tapi pada waktu itu nunggu sebentar, habis itu nggak lama sih makanan dihidangkan, terus anak-anak suruh makan. Habis teman-teman makan, ayam ini kan nggak enak. Masa kita mau tidur di sini malam, kan gitu. Anak-anak ini, Ayub khususnya yang sebagai ketua bilang kepada Tuniko, Pak, saya tolong diberitahukan poskonya dong, saya nggak enak. Oh, berarti memang Mas Aib ini belum tahu poskonya? Belum. Oh. Habis itu Pak Jatmiko sendiri menanggapi, oh iya mas, nggak apa-apa. Pak Jatmiko berpikir begini, pada waktu itu kan malam, mau malam kan, Iya, petang. sudah gelap. Nah, sambil di rumahnya kan nyalakan lampu. Oh, nyalakan obor ini ya? Nyalakan iya. Lampu minyak tanah. Lampu minyak tanah. Lampu minyak tanah. Nah, sini mereka kaget. Loh Pak, ini nggak ada listriknya. Nggak ada. Sinyal pun nggak ada. Padahal Roni sudah tahu dari gunung, turun gunung, dia melihat HP, sinyalnya udah nggak ada. Nggak ada. Nah di situ kaget lagi, ternyata bener. Kalau di kecamatan sempat pembekalan itu kan dikasih tahu. Nanti ada beberapa kelompok yang mendapatkan tempat yang nggak ada listrik sama Nggak ada sinyal. Itu tahun 2013 mas. Dengar-dengar sampai sekarang juga masih seperti itu. Masih seperti itu. Masih. Bayangkan saya. Merasa udah mau malam kan, nah, jam sekitar 4:30 lah, kan udah gelap, kabut udah turun. Jadi mereka langsung ke posko. Ya jarak memang agak jauh. Ya kurang lebih 100 meter. Yang namanya rumah gunung, antara rumah dan rumah pasti jauh mas. Nah, masuk ke rumah, nah budget gua udah pesen sama anak-anak. Ini rumah memang kosong selama 10 tahun. 10 tahun itu sudah kosong. 10 tahun. Itu kan sambil jalan diceritakan ini sama Pak Jatmiko. Iya. Tapi rumah itu sebelumnya sudah dibersihkan sama Pak Jatmiko. Oh, sudah dibersihkan. Meskipun tidak ditempati, tapi rumah itu terawat. Perawatnya itu. Tapi loh mas, yang namanya 10 tahun kosong ya. Kalau menurut pengalaman saya, Iya. sebulan aja itu kayaknya sudah Itu menyeramkan loh. Yes, namanya gimana ya? Nggak bisa ditolak. Ada yang cuma itu. Mau gimana lagi kan gitu. Terus juga diberitahu depan rumah itu juga kosong. Depan posko. Iya. Juga. Katanya dengar sih katanya teman-teman itu kosong 25 tahun. Apa 25 tahun kosongnya? Lah itu. Udah di dalam nggak ada listrik, tidak ada sinyal. Terus rumah berhadapan itu juga lama tidak berpenghuni. Aduh, gimana yuk kamu? Aduh, Baris, sudah ampun dah kalau begini. Ya iya mas. Lanjut kan? Masuk mereka diajak masuk. Diajak masuk rumah. Rumahnya ya namanya rumah dusun ya. Itu terbuat dari papan kayu jati. Tapi agak renggang-renggang. Oh. Yang Mas Bayu yang foto di IG Mas Bayu itu kan? Iya. Terus bawahnya lantai plester, terus kalau depannya kan jaraknya pakai asbes itu. Kalau atapnya kan atap genteng, nggak pakai plafon, namanya orang rumah dusun kan gitu. Ada. Biasanya halamannya luas nih kalau desa-desa. Luas. Ya? Jadi rumah ini di depan ada pos kecil. Oh. Ada pos seperti pos kamling lah. Kamling. Iya kecil. Gazebo lah. Bahasa kerennya seperti itu. Ya. Tapi ini kalau di dusun bahasanya pos kamling. Pos kamling. Iya. Setelah masuk mereka kan Pak Jatmiko memberitahu satu persatu ruangan. Ruang tamu, ruang tengah, kamar depan sama kamar belakang, terus baru dapur. Kan juga langsung memberitahu lampu-lampunya juga kan harus sudah gelap. Habis itu baru mereka diajak ke belakang. Nah, di situ di belakang ada kamar mandi 3 buah. Oh. Kamar mandinya 3 buah. Itu kamar mandinya terbuat dari apa? Kamar mandi. Kamar mandinya yang jelas sudah tembok, tidak seperti rumahnya. Iya. Lah di depan kamar mandi ini ada sumur tua. Jadi kalau untuk kebutuhan sehari-hari ya harus limbah tiap hari. Iya.
Ya harus nimba. Itu kamar mandinya nempel rumah atau misah? Bisa. Bisa. Jadi jarak sekitar ya 10 meteran lah dari rumah itu. Terus kamar mandinya itu tidak ada atapnya. Ya langsung lihat angkasa gitu. Kalau umpamanya malam gitu nggak menyeramkan, Mas? Ya pastinya. Lalu di belakang ini, di belakang apa? Kamar mandi ini sudah hutan. Kanan kiri sudah, memang bukan hutan sih, kanan kiri rumah itu cuma kebun. Tapi kan tumbuhannya kan pohonnya besar-besar, lebat. Jadi ya seperti mirip hutan kanan kiri. Kalau malam ya sudah dingin. Terus binatang-binatang udah. Baru sore itu kan sudah binatang udah ramai tuh. Samping-samping rumah belakang kan udah ramai. Hewan-hewan malam. Iya. Apa namanya, kayak gareng? Garing ya, yang nyalain kering-kering ya. Wah, suasananya kan sudah, aduh. Apalagi Kalau ini kan baru nyampe tuh, Iya, iya. malam itu teman-teman Ayu itu langsung istirahat atau masih apa namanya, silaturahmi langsung atau bagaimana? malam itu anak-anak setelah kan capek nih Mas. Oh iya. Setelah barangnya dibawa masuk, ditata semua kan, bawa bahan makanan, alat-alat dapur, terus pakaian, semuanya dibawa masuk, ditata semua. Baru mereka istirahat, pajak muka pun pulang, sambil apa? Nyalakan lampu kan. Iya. Nah, di tengah itu pakai lampu petromak teman-teman itu. Oh, ada lampu petromak yang nyala terang ada. itu ya? Satu lampu petromak, terus tiap iya ya untungnya masih itu. Tapi kan ya juga percuma, HP-nya juga nggak aktif, nggak bisa dipakai kan gitu. Saya aja pakai HP, pokoknya sehari nggak pegang aja. Nah. Galau, apalagi itu nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Untung di tahun 2013. Kalau tahun sekarang gimana hidup di sana? Apalagi 3 bulan di sana. 2 bulan. Jauh dari peradaban. Jomblo-jomblo lagi mereka. Kebetulan seperti itu. Setelah mereka bersih-bersih lagi, menata barang, ya kan? Iya. Malam itu mereka istirahat itu. Tapi yang namanya Ayub tetap malam itu masih kebawa mimpi. Mimpinya sama seperti itu hampir tiap hari jadi rumah. Sampai di rumah itu, sampai di Iya. posko itu, mimpi terus. Mimpi. Menyeramkan nih sahabat horor nih. Ya. Terus baru paginya nih selesai kan. Paginya itu kan sebetulnya malam itu kan sudah digilir itu untuk nimba siapa yang kan. Pagi itu Ayub sudah nimba. Oh, sudah nimba. Yang namanya Rosa teriak-teriak, bangun pagi. Kak Rosa itu siapa itu? Rosa salah satu peserta dari jurusan apa kemarin itu, kalau nggak salah Ekonomi. kalau nggak salah. Langsung teriak-teriak, itu kan teman dekatnya sama Indah, anak Yang berdua. katanya Indah yang cantik itu. Iya. Habis pagi-pagi bangunin semua, mereka Agustin ini ke belakang, ya sama anak ekonomi ya, ke belakang kaget ya, kok kamar mandi sudah terisi semua. Agustin juga lihat Ayub sendirian duduk, kan kamar mandinya kan agak menyamping, jadi kelihatan kan di depan itu ada kursi dari bambu. Iya. Terus di situ kan ada Ayub sendirian. Jadi ini rumah, terus ini kamar mandi, terus di depan kamar mandi ini ada Ayub itu. Iya. Di Pematang bambu. Ya. Jadi setelah tahu ini Agustin kan penasaran, siapa sih sebenarnya? Kok aneh? Jam segini kok masih? Kok Emang udah bangun? berapa ya? Kurang lebih jam 4:30 lah. Setengah 5 masih gelap kok. Masih gelap, mau jam 7 aja masih gelap. Iya ya, di lembah ya. Di lembah masih ketutup kabut kan. Nah itu kan Agustin dekat. Dia bilang, ada apa Gus? Ada apa Tim? Oh kamu ternyata. Ya udah mandi aja, udah aku penuhin tuh. Berarti selain Ayub ini ketua KKN, dia juga bertanggung jawab ya? Iya. Keren. Ya sisi lain
Aib ini kan suka menyendiri mas, Oh, suka menyendiri. suka menyendiri. Jadi ya gitu, nggak bisa ditebak. Paling dia ngumpul pada waktu rapat-rapat, setelah itu jalan-jalan sendiri. Terus sering menyendiri kayak komat kami kayak apa ya, menyembunyikan sesuatu gitu lah. Nah, baru paginya itu setelah selesai semua, mereka mulai jalan-jalan. Pertama, mereka yang ditujukan Pak Jatmiko selaku kepala dusun kan. Waktu ke Pak Jatmiko, ke rumah Pak Jatmiko, Jatmiko nggak ada. Kemana dong? Pak Jatmikonya katanya Bu Ratmi itu pergi ke kebun, sudah pergi ke kebun. Oh iya, pagi-pagi ya berarti. Iya, pagi-pagi. Iya. Nah, anak-anak kan sudah siang katanya gitu. Sudah jam 8 kan gitu sudah. Iya, 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 iya. Orangnya kan orang dusun kan pagi habis subuh aja udah berangkat ke Udah kebun. berangkat ke kebun biasanya. Iya. Lah, setelah di situ Bu Ratmi bilang, Mas, nak, kalian semua sama bapak disuruh ke rumahnya Abah. Apa? Nah, berarti bilang Abah ini sesepuhnya dusun ini, orang yang sangat dihormati. Begitu apa? Sama halnya Pak Jatmiko sangat menghormati. Dan apa kata beliau? Meskipun Pak Jatmiko ini kepala dusun, tapi Pak Jatmiko ini kalau mengambil kebijakan ya sudah pertimbangannya apa kata Abah kan gitu. Itu Karena jarak rumahnya. jarak rumahnya lumayan mas, sekitar ya 200 meteran lah. Sekarang kan harus melewati, ada sungai lagi melewati jalan itu. Begitu. Baik nih, sahabat horor, ini cerita dari Mas Robi. Iya. Nanti bagaimana kelanjutan cerita dari Abah, sosok Abah atau rumah-rumahnya ini, Abah ini terbuat dari apa? Kita tunggu sesi selanjutnya untuk kejelasan lebih jelasnya tentang KKN di Lembah Matahari. Jangan kemana-mana nih, bakalan seru banget. Oke, terima kasih. Baik sahabat Bayu Biru, sampai di sini dulu. Kita lanjut besok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.